Pada zaman dahulu kala di wilayah Jawa Timur, hiduplah sepasang suami istri bernama Roro Anteng dan Joko Seger. Mereka adalah pasangan yang sangat bahagia, namun satu hal membuat hidup mereka belum lengkap. Selama bertahun-tahun menikah, mereka belum dikaruniai seorang anak. Roro Anteng dan Joko Seger adalah pemimpin yang dicintai rakyat mereka. Mereka memimpin dengan bijaksana dan membawa kedamaian di wilayah Tengger. Namun, rasa sepi di hati mereka terus membayangi. Setiap malam, mereka memohon kepada para dewa di Gunung Brahma agar diberi keturunan. Tidak lama kemudian, doa mereka didengar oleh Batara Brahma, sang dewa api yang bersemayam di gunung tersebut. Pada suatu malam yang penuh bintang, Batara Brahma menampakkan diri kepada Roro Anteng dan Joko Seger dalam wujud cahaya merah menyala di langit. Suara yang menggema dari langit berkata, "Wahai Roro Anteng dan Joko Seger, karena kesetiaan dan ketulusan hatimu, aku akan memberkahi kalian dengan anak-anak. Namun ada satu syarat yang harus kalian penuhi, anak bungsumu kelak harus kalian serahkan kepada kawah gunung sebagai persembahan." Mendengar syarat itu, Roro Anteng dan Joko Seger terkejut. Namun, karena keinginan yang begitu besar untuk memiliki anak, mereka menyanggupi permintaan Batara Brahma. Seiring berjalannya waktu, doa mereka pun terkabul. Roro Anteng melahirkan bukan hanya satu anak, tetapi 25 anak yang tumbuh sehat dan kuat. Kehidupan mereka semakin bahagia, tetapi janji kepada Batara Brahma terus membayangi pikiran mereka, terutama ketika sang anak bungsu, Kusuma, semakin besar dan disayangi semua orang. Seiring waktu, kehidupan di Tengger berjalan damai. Anak-anak Roro Anteng dan Joko Seger tumbuh menjadi pemuda dan pemudi yang gagah serta cantik. Kusuma, si bungsu, menjadi anak kesayangan keluarga karena sifatnya yang lembut dan bijaksana meski masih muda. Namun, di balik kebahagiaan itu, Roro Anteng dan Joko Seger tak bisa melupakan janji berat yang pernah mereka buat kepada Batara Brahma. Janji menyerahkan Kusuma sebagai persembahan terus menghantui pikiran mereka. Mereka mulai merasa ragu dan takut kehilangan anak yang begitu mereka cintai. Suatu malam yang gelap, angin kencang bertiup dari arah gunung. Asap tebal mulai mengepul dari kawah, dan gemuruh besar terdengar mengguncang bumi. Penduduk Tengger panik. Mereka tahu ini bukan tanda biasa, ini adalah peringatan dari para dewa. Keesokan harinya, Roro Anteng dan Joko Seger mendapat wahyu dalam mimpi. Suara Batara Brahma bergema dengan penuh amarah. "Wahai manusia yang berjanji, kalian telah lalai memenuhi sumpah kalian. Jika janji itu tak ditepati, gunung ini akan meledak dan memusnahkan seluruh kehidupan di Tengger." Roro Anteng menangis terseduh-seduh. "Bagaimana mungkin kami menyerahkan Kusuma? Dia adalah anak yang kami cintai sepenuh hati," katanya dengan hati hancur. Namun Joko Seger, yang lebih tegar, mencoba menenangkan istrinya. "Kita harus mencari jalan keluar. Kita tidak boleh membiarkan penduduk menderita karena kelalaian kita. Mari kita berkumpul dengan anak-anak dan mencari solusi." Mereka pun memanggil ke-25 anaknya, termasuk Kusuma. Setelah menceritakan semua yang terjadi, Kusuma yang berhati mulia berkata dengan tenang, "Ayah, Ibu, jangan khawatir. Jika memang hidupku adalah kunci untuk menyelamatkan semua orang, aku rela mengorbankan diri." Roro Anteng dan Joko Seger terkejut dan tak kuasa menahan tangis. Namun keputusan Kusuma yang berani mulai membawa sinar harapan di tengah kegelapan. Roro Anteng, Joko Seger, dan anak-anak mereka, termasuk Kusuma, memulai perjalanan berat menuju kawah Gunung Brahma. Kabut tebal menyelimuti jalan setapak, angin dingin berembus kencang, dan suara gemuruh dari dalam perut bumi terus terdengar menggetarkan hati. Penduduk desa yang tahu tentang perjalanan ini berdiri di pinggiran lembah, menangis haru dan penuh doa. Mereka tak kuasa membayangkan pengorbanan besar yang akan dilakukan oleh Kusuma demi menyelamatkan seluruh negeri Tengger. Di sepanjang perjalanan, Kusuma tetap berjalan dengan penuh keteguhan hati. Ia tersenyum lembut kepada kedua orang tuanya yang terus menangis. "Ibu, Ayah, jangan bersedih. Jika hidupku bisa menjaga kedamaian negeri ini, maka itu adalah takdirku yang harus kuterima." Setibanya di puncak gunung, mereka berdiri di tepi kawah yang menganga lebar. Asap tebal mengepul dari dasar kawah, disertai suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Batara Brahma seolah menunggu janji yang harus ditepati. Roro Anteng jatuh tersungkur sambil memohon, "Batara Brahma, tolong ambillah nyawaku sebagai gantinya. Jangan ambil Kusuma." Namun suara Batara Brahma bergema keras dari dalam kawah. "Janji adalah janji.
Hanya pengorbanan Kusuma yang dapat memadamkan amarahku. Dengan penuh keberanian, Kusuma melangkah mendekati kawah. Sebelum melompat, ia berkata kepada keluarganya, "Jangan bersedih. Aku akan selalu bersama kalian dalam roh yang menjaga gunung ini." Seketika setelah Kusuma masuk ke dalam kawah, gemuruh besar mengguncang bumi. Namun perlahan, gunung yang sebelumnya mengamuk mulai tenang. Langit yang semula gelap kembali cerah, dan asap dari kawah mulai menghilang. Penduduk desa bersyukur karena bencana besar telah terhindarkan. Meski kehilangan yang mendalam menyelimuti hati keluarga Roro Anteng, mereka tahu bahwa Kusuma telah menjadi pelindung abadi Gunung Brahma. Setelah pengorbanan Kusuma, ketenangan kembali menyelimuti negeri Tengger. Gunung yang tadinya bergemuruh kini berdiri dengan megah dan damai. Namun, meskipun bencana telah terhindarkan, rasa duka mendalam masih dirasakan oleh Roro Anteng, Joko Seger, serta seluruh penduduk desa. Dalam keheningan malam yang penuh bintang, Roro Anteng bermimpi bertemu dengan arwah Kusuma. Dengan wajah penuh kedamaian, Kusuma berkata, "Ibu, ayah, jangan bersedih. Aku akan selalu menjaga kalian. Untuk mengenang pengorbananku, buatlah sebuah upacara persembahan agar kedamaian gunung ini tetap terjaga selamanya." Keesokan harinya, Roro Anteng dan Joko Seger mengumpulkan seluruh penduduk Tengger. Mereka memutuskan untuk melaksanakan upacara persembahan seperti yang diminta Kusuma. Dalam upacara tersebut, mereka membawa hasil bumi terbaik, seperti sayuran, buah-buahan, dan bunga, lalu melemparkannya ke dalam kawah Gunung Bromo sebagai bentuk penghormatan kepada para dewa dan Kusuma. Tradisi ini kemudian dikenal sebagai upacara Yatnya Kasada, sebuah ritual yang terus dilakukan turun-temurun oleh masyarakat suku Tengger hingga kini. Setiap tahun pada bulan Kasada, penduduk Tengger berkumpul di puncak Gunung Bromo untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan permohonan perlindungan. Dengan adanya upacara ini, masyarakat Tengger hidup damai dan sejahtera. Mereka percaya bahwa Roh Kusuma selalu menjaga mereka dari bencana dan memastikan tanah mereka tetap subur. Gunung Bromo pun menjadi simbol pengorbanan, keberanian, dan cinta tanpa batas. Hingga kini, legenda Roro Anteng, Joko Seger, dan Kusuma terus hidup di hati masyarakat Tengger sebagai kisah tentang janji yang ditepati dan cinta yang abadi.